kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube kami. Kita akan pelajari bersama mengenai siklus hidrologi. Kita akan mempelajarinya dengan simpel biar mudah dipahami. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, pengertian siklus hidrologi. Lalu, pembagian siklus hidrologi berdasarkan lama peredaran airnya. Kemudian, tahapan-tahapan siklus hidrologi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apakah yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air merupakan sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif stabil dan tidak akan pernah habis. Pada siklus hidrologi, air bisa berubah wujud menjadi zat cair, padat, dan gas. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3 berdasarkan lama peredaran airnya. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Bagaimanakah proses terjadinya siklus hidrologi pendek? Kita akan bahas. Siklus hidrologi pendek. Air laut, kemudian ada matahari. Air laut terkena sinar atau cahaya matahari. Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Lalu proses yang kedua, uap air hasil penguapan atau evaporasi mengalami pengembunan dan menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu yang ketiga, awan yang sudah terbentuk kemudian menjadi hujan di atas permukaan air laut. Proses ini dinamakan presipitasi. Kita lanjutkan, bagaimanakah proses terjadinya siklus hidrologi sedang? Siklus hidrologi sedang. Ada lautan, ada daratan, kemudian ada matahari. Air laut terkena cahaya atau sinar matahari. Itu proses yang pertama. Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Uap air hasil penguapan atau evaporasi mengalami pengembunan dan menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Awan yang sudah terbentuk kemudian menjadi hujan di atas daratan. Proses ini dinamakan presipitasi. Jadi siklus hidrologi sedang ini presipitasinya terjadi di daratan. Kita lanjutkan, bagaimanakah proses terjadinya siklus hidrologi panjang? Siklus hidrologi panjang. Ada lautan, daratan, kemudian ada pegunungan yang tinggi. Ada matahari.
Baik, kita mulai. Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Uap hasil penguapan atau evaporasi mengalami pengembunan dan menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Terdapat juga proses sublimasi uap air menjadi kristal-kristal es. Awan yang mengandung kristal-kristal es kemudian bergerak ke daratan karena tiupan angin. Terjadilah presipitasi di pegunungan yang tinggi berupa salju. Baik, itu tadi siklus-siklus hidrologi dari lama peredaran airnya. Kemudian secara lengkap kita bahas tahapan-tahapan siklus hidrologi dengan istilah-istilah yang biasa digunakan. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah perubahan air menjadi uap atau dengan kata lain mengalami penguapan dari permukaan bumi ke udara. Transpirasi. Transpirasi adalah penguapan dari tumbuhan atau tanaman dan tanah ke udara. Evapotranspirasi. Apa itu? Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi air atau kristal-kristal es di udara sehingga membentuk awan. Adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu lokasi ke lokasi lain secara horizontal. Presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan berupa air maupun salju. Infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Perkolasi. Perkolasi adalah mengalirnya air di dalam tanah ke lapisan di bawahnya karena adanya gaya gravitasi. Run-off. Run-off adalah mengalirnya air di permukaan tanah melalui saluran-saluran seperti got, sungai, danu, dan waduk. Jadi air yang ada di permukaan tanah akan kembali lagi ke lautan dan begitu seterusnya. Terima kasih.